Hai, halo parents, selamat malam. Apa kabarnya? Halo. Hai semuanya, parents lagi pada apa nih malam-malam? Biasanya kalau malam Jumat ada OMJ alias obrolan malam Jumat, tapi khusus malam ini kita mau bahas sesuatu yang berbeda gitu ya. OMJ-nya jadi besok malam, oke? Jadi obrolan Jumat malam, OJM. Oke, di malam hari ini ketemu lagi dengan Mumin Nucha di sini ya. Dan kita mau ngebahas seputar hal yang lagi cukup rame di sosial media. Kemarin ini temanku Tata abis posting ya pengalamannya abis nonton bioskop Doctor Strange. Ada yang udah nonton mungkin teman-teman di sini? Ayo siapa yang udah nonton boleh ngacung atau menuliskan komennya. Gimana? Bagus gak? Nah, ternyata nanti deh Tata juga akan kita undang di dalam Instagram Live ini yang mungkin akan bercerita lebih lanjut ya. Jadi Tata ini adalah seorang entrepreneur dan juga seorang ibu dari 2 orang anak ya. Anaknya juga seusia anakku gitu, masih kalau nggak salah 6 tahunan dan juga 3 tahun 4 tahun gitu ya, seumuran aku. Dan kita juga akan ngobrol dan ngebahas seputar tontonan yang nggak sesuai sama usia anak ini dan juga dampaknya bersama dengan psikolog Mbak Samantha Elsner. Oke, nanti kita akan ngobrol bertiga gitu. Jadi jangan kemana-mana. Kalau kalian juga mau ada pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom komen di bawah atau di question box-nya ya. Boleh dititip pertanyaan di situ, nanti aku akan tanyakan ke Tata dan juga ke Mbak Samantha. Nah, tapi sebelumnya sambil aku juga nunggu para narasumber kita, sambil mau bertanya dong, parents di sini ada yang udah nonton bioskop lagi nggak setelah PPKM ini gitu ya, atau mungkin liburan kemarin, liburan Lebaran. Mungkin ada yang mau nulis kan yang udah nonton pengalaman, oh udah ya, udah nonton bla bla bla, pengen nonton juga. Nah, aku juga mau cerita juga nih bahwa kemarin pada saat liburan Lebaran ini aku ngajak anak-anak akhirnya nonton Sonic ke bioskop gitu ya. Tapi dengan pertimbangan bahwa film tersebut memang buat segala umur gitu ya, buat anak-anak tuh nggak ada maksudnya masih cukup aman gitu, dan aku pilih memang bioskop yang relatif sepi gitu kan. Terus dan ya aku mencari yang agak sepian, terus beli tiket memang online gitu ya dari rumah, jadi aku udah bener-bener prepare. Terus pengalamannya oke, nonton bioskop sama anak 6 tahun dan 3 tahun gitu ya. Dan setelah itu ya anak-anak happy sih, karena memang kalau yang si adiknya baru perdana nonton bioskop gitu, aku pikir mungkin gak akan betah nih anak 3 tahun 4 tahun ini nih di dalam bioskop kelamaan gitu kan. Gak taunya dia cukup menikmati walaupun memang pindah-pindah gitu ya. Dan aku sendiri sama suami mempertimbangkan sekali nih untuk nonton ini. Aku juga nanya-nanya, ini nggak apa-apa nggak sih nonton film Sonic ini gitu ya. Dan memang filmnya kartun, tapi aku juga memperhatikan ada kayak unsur-unsur kekerasannya nggak sih, ada unsur-unsur seksualnya nggak sih gitu, yang anak-anak belum bisa lihat misalnya gitu ya. Jadi aku nanya-nanya dulu. Nah, tapi nggak taunya memang sih kayak ada trailernya gitu ternyata buat film si Doctor Strange ini gitu ya. Aku sendiri nggak terlalu berniat untuk nonton sebenarnya Doctor Strange. Suamiku sih yang pengen banget nonton ya, karena mungkin udah pecinta superhero ya kan, pengen banget nonton. Tapi udah pasti aku nggak mau bawa anak-anak gitu, karena memang kalau dilihat sekilas cuman trailernya doang, aku aja ngeliat kayaknya ini bukan buat anak-anak gitu loh. Nah, inilah yang menjadi concern juga para orang tua. Nah, nanti mungkin di sini juga Tata akan menceritakan tuh, kemarin ternyata Tata abis nonton sama suaminya berdua, terus ternyata melihat banyak sekali orang tua yang membawa anaknya nonton film Doctor Strange gitu. Jadi ternyata cerita Tata tersebut banyak mendapat respon juga dari parents lain, dari teman-teman lain, bahkan yang juga belum menjadi parents gitu, karena mungkin ada yang merasa terganggu juga, mungkin berisik ya Dokter Strange ada anak-anak gitu kan, dan lain-lain. Jadi nanti kita membahas di sini. Dan parents sih tapi sebenarnya pada concern juga nggak sih soal tontonan yang sesuai dengan usia anak-anak? Aku pengen tahu deh, dan seberapa paham sih teman-teman ini memahami ada kayak logo-logo di atas filmnya gitu ya. Kan suka ada misalnya SU segala umur gitu ya, yang dari lembaga sensor itu loh teman-teman.
Terus ada yang misalnya 13 plus, 17 plus gitu ya. Terus ada 21 plus gitu. Atau kalau kalau yang film apa namanya di luar film-film luar gitu biasanya ada G general, ada PG, ada parental guidance kayak gitu-gitu kan suka ada apa namanya statusnya gitu ya kan. Nah, itu yang suka kalau aku sendiri sih jadinya setelah punya anak baru memperhatikan ya. Dulu waktu belum punya anak sih nggak terlalu merhatiin. Tapi begitu sekarang jadi concern juga. Nah, apakah di sini sudah hadir bersama kita nih? Kita akan ngebahas bersama dengan Mbak Samantha dan juga Mbak Tata ya. Sebentar kita lihat. Waduh, ada yang cerita nih jadi inget ada orang tua bawa anaknya nonton Joker. Selama film anaknya ribut. Aduh, betul sekali. Ya begitu itulah. Oke, aku pengen invite dulu nih. Apakah Mbak Samantha sudah hadir di sini bersama kita? Sebentar. Apakah Tata sudah hadir juga? Sebentar ya. Oke, sambil kita menunggu, aku mau dengar cerita juga dari parents semuanya gimana tontonan-tontonan ini. Jujur sih concern juga ya. Kalau ngeliatin apa namanya eh, cerita-cerita teman-teman yang ketika nonton ada anak kecilnya gitu ya. Oke. Ini ada yang cerita tiap kali ke bioskop pasti ada yang bawa anak kecil. Iya, 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 iya. Emang sih aku agak worried ya karena kalau misalnya ada kekerasan gitu, aku takut anak-anak nih menirukan juga terus ngelihat sesuatu yang belum sesuai dengan namanya juga anak-anak ya gampang nyerap kan gitu. Wow, ada yang nanya ke aku, halo kakak yang main di drakor ya? Aduh, tentunya. Oke, sebentar, Mbak Samantanya belum join nih. Sebentar ya. Apakah sudah bisa? Aduh, Sapiong lagi, Sapiong lagi. Ya deh, ya udah deh, aku aja yang menjadi Sapiong. Di sini ada nggak produser film Korea? Boleh nih, aku pindah ke Korea aja. Oke, oke. Aku baru nonton setelah anak 5 tahun. Itu pun dititip ayahnya. Aku nonton sama adekku. Ya, 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 ya. Memang sih ada suka ada ceritanya gitu ya. Apa namanya yang nontonnya dititip sama anaknya gitu. Oke, di sini udah hadir bersama kita nih ada Tata. Apakah sudah hadir? Tata sudah ku invite ya. Oke, apakah Mbak Samantanya sudah hadir nih? Tata sudah ku invite, apakah sudah bisa masuk, Tata? Belum bisa masuk ya, Tata ya? Aku tadi udah invite. Oke, sebentar ya. Kok Tata belum masuk ya? Kenapa enable ya? Oke, ini kayaknya dari tadi. Halo, Tata. Halo Kak Akhirnya. Nuca, aduh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa kabar Tata? Habis buka puasa ya, Tak? Alhamdulillah. Kak, bilang mau izin ya, aku belum lebaran nih Kak. Oh iya, minal aidin juga. Ya ampun, senang sekali. Tata, aku tuh tertarik banget kemarin nih jadi parent semuanya. Jadi Tata ini adalah seorang ibu dari 2 orang anak dan juga entrepreneur ya, Tak ya. Kemarin tuh gara-gara postingan Tata abis lebaran ya kan ngedate sama Pak suami nonton Doctor Strange ya di bioskop. Gara-gara postingan Tata jadi rame kemana-mana gitu loh, Tak. Iya, jadi banyak yang ikutan ini ya, jadinya Iya, ceritain nah pengalaman nonton. benar-benar ternyata banyak juga yang baik itu parents ataupun belum menjadi parents pun ngerasa terganggu ketika ada anak kecil yang nonton bukan sesuai dengan umurnya, terutama si Doctor Strange ini ya, Tak ya.
Dan Kak, ternyata tuh lebih banyak lagi juga yang cerita ternyata bukan cuma Doctor Strange ya. Salah satu film yang lagi rame juga di bioskop, film horor Mm. gitu. Itu pun banyak banget yang bawa balita ke dalam situ dan ternyata lolos-lolos aja masuk gitu loh. Sangat mudah banget bawa anak-anak ke bioskop. Oke, nah tapi Hmm. kalau pengalaman Tata sendiri kemarin tuh pada saat nonton kayak apa sih di dalam? Aku jujur belum nonton sih, jadi aku belum bisa membayangkan bioskop tuh kayak gimana Hmm. Kayaknya di film memang Doctor Strange ini. Mm. setelah 2 tahun kurang lebih pandemi ini kan juga udah lama ya mungkin orang-orang kangen juga pengen nonton di bioskop gitu ya. Betul. Heeh, makanya kemarin tuh bertepatan sama libur Idul Fitri juga, makanya mungkin banyak yang cari hiburannya mungkin nonton di bioskop ya Kak. Itu salah satu apa ya shortcut cari tempat yang apa ya nyaman, dingin, ya kan nggak panas, hiburan-hiburan yang ya kan. Karena kemarin aku sempat coba ke taman yang baru buka juga gitu bawa anak-anak, ternyata itu rame, panas gitu. Jadi kayak menurut aku tuh ya satu sisi orang tua mungkin nggak ada pilihan lain juga itu bisa jadi makanya mereka harus bawa anak-anaknya ke ya mungkin untuk beli tiket aja atau kayak entah itu gimana caranya ya jadinya juga buat aku ya memang ada beberapa faktor ya mungkin stres dan sebagainya juga kan juga berpengaruh ya jadi kita juga cari alternatifnya mau nggak mau ya dibawa juga anaknya gitu. Hai. Nah, pas banget nih aku Hai, kenalin selamat sama Mbak malam. Samantha. Nah, Mbak Samantha ini adalah seorang psikolog. Jadi ceritanya Tata itu tuh aku bawa juga ke Mbak Samantha ini. Mbak Samantha kebetulan punya anak Monica lumayan pritin ya Monica udah masuk pritin belum sih tuh Mbak? Udah 9 tahun. Tahun ini 10, Mbak. Udah. Nah, 10 tahun. Jadi kita mau ngebahas nih dari expertnya langsung gitu ya seputar cerita Tata tadi tuh ketika di bioskop ini nih yang menjadi tempat sebenarnya ada yang pengen me time gitu ya atau misalnya memang tempatnya orang dewasa nonton film dewasa gitu ya, tapi kemudian diisi oleh anak-anak gitu ya Tak ya. Dan kamu sendiri gimana Tak rasanya? Maksudnya berisik kah atau justru ngerasa terganggu karena ini nggak nyaman karena ini film dewasa terus isinya anak-anak gitu atau gimana Tak? Karena waktu itu aku sebenarnya ada cerita panjangnya sih. Mungkin kalau kalian bisa lihat, aku tuh salah Hmm. bioskop. Jadi udah beli tiket Ya. jauh-jauh hari suamiku. Terus ternyata aku salah bioskop. Jadi kayak wah gimana nih dan udah nggak ada waktu lagi untuk searching bioskop yang kita mau atau kayak fasilitas dengan fasilitas yang kita mau gitu ya. Jadi akhirnya kita coba cari dimanapun yang penting dapet deh. Saking pengen banget nonton karena cuma ada waktu itu aja gitu loh Kak gitu. Hmm. Jadi akhirnya sampai ke satu bioskop yang itu rame banget itu benar-benar kayak lagi antri tiket konser kayaknya dan isinya anak-anak jadi kayak anak lari sana sini sampai aku sempet kayak aduh ini cuman mau nganterin aja atau gimana ternyata setelah nonton terus nunggu post kredit itu anak-anaknya di situ wah lompat-lompat baru kelihatan pas lampunya nyala tuh bener-bener rame banget apa namanya ya kalau bisa dibilang sih mengganggu mungkin aku kerasa terganggunya bukan karena ramenya sih lebih kayak ke aduh kok jadi worry gitu ya kenapa anak-anak bisa masuk dengan mudah gitu bahkan nengok ke studio sebelah pun wah itu yang film horor lebih rame lagi yang bayi-bayi di bawah karena wah bener-bener sih makanya di konsen aku sih makanya kemarin sempat shout out itu di sosial media dan langsung mention pihak apa ya Bioskop. pihak bioskopnya gitu dan alhamdulillah sih ya mereka nanggepin cuman yang mungkin itu tadi karena aku bilang ke Kanuca yang mau nggak mau ya mereka juga udah 2 tahun pandemi ya ada beberapa Oke. ya faktor pertimbangan kali ya untuk bisa lebih apa ya ada social distancingnya juga penerapannya mungkin dia agak sulit gitulah Iya, 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 ya iya, ada iya. Nah, complicated makanya aduh gimana ya. oke, oke. Nah, ini nih Mbak Samantha kalau dengar cerita tadi, ternyata Mbak Samantha juga dapat masuk beberapa DM ya Mbak ya terkait hal ini gitu kan. Nah, menurut Mbak Samantha sendiri gimana sih? Ini kan sebenarnya kita kalau orang dewasa mungkin tahu gitu ya macam-macam film, tapi kadang-kadang mungkin sebagai orang tua kita suka lupa atau nggak aware dengan status film tersebut tuh yang tadi mungkin ada tulisannya SU segala umur 13 plus, umur 13 ke atas dan lain-lain gitu. Nah, sebenarnya gimana sih Mbak dan kenapa anak ini harus nonton sebenarnya sesuai dengan usianya dan ini tuh sebenarnya yang perlu kita jaga dari pihak apa sih bioskopnya atau pihak kita sebagai orang tua atau gimana sih Mbak gitu yang harusnya apa ya lebih aware dan lebih menjaga lagi
Silakan Mbak Samantha. Iya, banyak banget sebenarnya yang DM. Sorry tadi masuknya agak telat soalnya baru selesai makan. Nggak apa-apa. Oke, jadi yang DM tuh banyak yang nanyanya sama seperti yang Mbak Nucha tanyakan gitu. Sebenarnya orang ngerti nggak sih SU, PG atau PG. PJ gitu. Terus kalau misalnya 17 plus itu sebenarnya sama nggak sih standarnya yang digunakan di Indonesia sama standar internasional? Sebenarnya kalau untuk penerapan standar batasan usianya itu sama. Kenapa? Karena satu, perkembangan kognitif anak belum nyampe untuk ngerti runut ceritanya. Itu dulu. Jadi termasuk kartun loh, kartun tuh nggak semuanya untuk anak-anak juga. Kayak Tom and Jerry tuh bukan untuk anak-anak sebenarnya. Betul. Karena dia ada asas agresif ya. Dia kan saling iseng, terus nanti berkelahi dan lain sebagainya gitu. Dan awal mulanya juga memang itu ditujukan untuk orang dewasa yang menghibur. Nah, kalau kita nih gitu sekarang udah ngerti tentang hal itu, kita yang membatasi anak-anak jangan sampai lolos. Karena banyak cerita yang udah ditegur sama petugas bioskopnya, orang tuanya lebih kenceng marahnya. Misalnya, apalagi momen kalau lagi lebaran gini ya, nggak ada yang jaga anak di rumah gitu kan. Betul. Jadinya udah deh, ajak aja deh. Mungkin orang tua berpikir emang anak ngerti, masih bayi-bayi diajak nggak apa-apa kok gitu. Bukan masalah apa, kalau bayi-bayi yang lebih jadi concern adalah indera mereka belum seperti kita orang dewasa. Jadi mendengar dentuman suara kencang itu bisa mengganggu gendang telinga anak. Kemudian isi percakapannya, memang dia belum bisa ngomong kayak kita, tapi dia udah mengenal bahasa reseptif yang bisa aja ada nanti kalimat-kalimat yang nempel di subconscious mind-nya anak, akhirnya jadi perilaku otomatis ketika dia beranjak dewasa nanti yang kita, sebenarnya dari mana sih, kayaknya ibu bapaknya nggak kayak gitu kok dia bisa berperilaku kayak gini ya, atau dia punya kepercayaan tanda kutip belief, keyakinan dia yang salah atau nggak sesuai dengan apa yang sudah kita ajarkan ke anak-anak. Nah, kalau berkaitan sama kemampuan kognitif itu memang dibatasi. Yang SU bisa dinikmati semuanya karena ceritanya ringan, karena memang bisa dicerna sama anak-anak juga gitu. Kalau yang 13 dan ada pendampingan dari orang tua, dimaksudkan supaya orang tua bisa ngasih pengarahan ke anaknya. Ini loh ceritanya tuh kayak gini, ini ceritanya nggak benar, cuman ada di film aja ya. Terus nanti diajak diskusi, menurut kamu cerita ini gimana supaya kita bisa tetap ngarahin nih, jangan sampai apa yang berbahaya di film itu jadi dicontoh oleh anak-anak tanpa pengawasan orang dewasa. Itu. Oke, Tata kalau mau bertanya boleh langsung juga ya ke Mbak Samantha, siapa tahu punya concern tertentu. Nah, jadi Mbak Samantha kalau misalnya film kartun aja itu ternyata belum bukan berarti buat anak-anak juga boleh. Terus kita orang tuanya harus lebih aware level apa lagi dong Mbak. Jadi aku juga jadi worried nih, kemarin aku ajak anak-anakku nonton Sonic gitu kan. Karena aku pikir SU segala umur, terus ya cukup aman gitu. Jadi aku agak jadi worried nih kalau misalnya udah terlanjur kayak aku gitu ngajakin nonton gimana dong Mbak? Sebenarnya kalau udah terlanjur nonton dan kategori usianya itu memang SU untuk semua umur, itu nggak apa-apa sih Mbak Nucha. Cuma kita kasih pengarahan lagi. Misalnya tadi kalau contohnya Sonic itu kan kebetulan juga ada adegan yang fightingnya ya. Kenapa sih dia berkelahi? Jadi di bagian itunya yang dijelaskan ke anak supaya dia berkelahinya tuh karena ada cerita historisnya nih begini gitu. Nah, kalau yang udah kebablasan tapi ceritanya horor, itu anaknya jadi susah tidur, jadi takutan, jadi aku jadi inget gitu ada pernah satu momen ada beberapa klien remaja padahal, tapi anaknya secara mental belum siap nonton film horor. Jadi usia 12-13 itu kan peralihan ya, belum siap nonton horor, diajak nonton horor sama orang tuanya. Akhirnya anak itu jadi ketakutan banget
ke kamar mandi jadi nggak berani sendirian, tidur juga jadi maunya tidur sama orang tuanya lagi. Intinya ada perilaku yang regresi ya, yang menurun dari usianya dia yang sebetulnya sudah dia bisa. Ya mau nggak mau kita perlu memperbaiki itu lagi, membangun rasa beraninya anak lagi. Kita bilang lagi, ya kamu takut karena film itu, yuk kita, itu kan cuma di film, nggak ada di kondisi nyata kayak gini. Mungkin kalau butuh kayak kasusnya klienku memang udah sampai dia saking takutnya masa mandi nggak kamar apa pintu kamar mandi nggak ditutup gitu kan, semua orang jadi bisa lihat kan. Itu memang butuh pendampingan lagi dari psikolog untuk bikin anaknya jadi nggak trauma terhadap momen atau kejadian dia nonton filmnya, dan dia bisa jadi lebih berani lagi. Itu jadi dengan ada treatment untuk kondisi-kondisi tertentu yang memang kalau film-film yang berkaitan genre horor tuh memang seremnya bukan adegannya tapi suaranya, suara yang backsoundnya itu tuh, Ya. nah itu tuh kayak aduh. Kita aja takut. Nah, kalau Tata sendiri gimana, Tak? Ada nggak sih pertimbangan tertentu gitu ya buat ajak anak-anak nonton bioskop, atau justru memang kamu dan suami masih strict nih, anak-anak belum boleh nonton bioskop, atau justru di rumah punya aturan tersendiri tentang apa sih yang ditonton sama anak-anak gitu, yang boleh dan nggak boleh tuh yang kayak apa? Iya sebenarnya itu sih Kak, aku sendiri pun untuk screen time itu masih cukup strict gitu ya, karena memang aku alhamdulillah bisa mendampingi anak-anak di rumah sehari-hari gitu sama suami juga. Cuman lebih ke apa ya, jadinya tuh ada rasa guilt gitu, malah kemarin pas nonton pun pas pulang ada rasa bersalah gitu, kayak aduh kok gue nonton anak-anak di rumah gitu. Jadi selalu ketika ya kan namanya orang tua ya, kayak kalau kita ada waktu me time sedikit kita butuh, tapi pas kita pulang tuh malah jadinya creeping in rasa bersalahnya. Kalau kerja dikit tuh aduh guilty lagi gitu. Cuman pada akhirnya pas kemarin ngeliat anak-anak banyak dibawa ke situ, terus diskusi di Instagram, jadi ada banyak yang kontra juga karena mereka bilang kita lebih tahu nih apa anak kita tuh kita bawa midnight, jadi udah tidur dikasih susu diajak main HP. Aduh banyak banget cara gitu supaya bapak ibu bisa nonton gitu ya, bisa me time. Jadi aku jadi balik lagi gitu. Sebenarnya orang tua sendiri tuh quality time-nya itu me time tuh kayak gimana ya gitu, kayak karena aku sendiri aja yang kemarin nonton misalnya tanpa bawa anak itu ada sedikit rasa bersalah, terus rasa ya nggak nyaman, jadi kayak jatuhnya nonton juga terganggu dengan banyak anak-anak di bioskop. Tapi pas baca dari diskusi di Instagram itu juga banyak yang bilang mereka juga punya cara kok buat supaya nontonnya tuh anak-anak nggak akan nonton fokus gitu. Tapi ya gimana ya, aku makanya pengen penasaran, pengen nanyain itu. Jadi sebenarnya tuh gimana ya jadi orang tua ini? Banyak banget pertimbangannya gitu loh Kak. Nah ini mungkin boleh tanya nih Mbak Samantha, kadang-kadang orang tua sebenarnya punya pengennya me time, pacaran lah sama pasangan tuh nonton bioskop gitu kan, berdua, tapi ternyata ada perasaan bersalah itu gitu ya. Nah gimana tuh Mbak Samantha, itu perlu nggak sih kita punya rasa bersalah itu diakui, atau sebenarnya harusnya tuh nggak apa-apa, nggak usah bersalah misalnya gitu ya, atau seperti apa sih Mbak Samantha? Atau sampai kayak tadi dibawa nonton tapi dikasih handphone gitu biar nggak guilty amat dia lagi nonton gitu. Nah gimana tuh Mbak? Lebih menikmati momen kebersamaan ya kan. Kalau nonton tuh berapa lama sih, selama-lamanya kita ngitung 3,5 jam mungkin ya udah sama perjalanan. Nyari yang paling deket gitu. Kalau dari rumahku ada nih bioskop biasa aja sih gitu, tapi 5 menit udah nyampe gitu kan. Jadi ninggalinnya tuh nggak terlalu lama-lama banget karena macet atau apa segala macam. Nah mungkin kita bisa cari alternatif yang seperti itu untuk mengurangi rasa bersalah juga. Jadi nggak harus yang jarak tempuhnya, misalnya rumahnya di Bintaro, nontonnya di tengah kota Jakarta, ya udah 2 jam sendiri pergi ke situ kan. Iya. Jadi jarak tempuh itu akan menentukan kualitas kita bareng sama pasangan kita nonton, supaya kita nggak ngerasa terganggu dengan rasa bersalah itu. Terus nanti yang buru-buru, ya pulang yuk, aduh si anak gimana ya pas segala macam. Jadinya juga jadi nggak quality time sama pasangan juga. Nah, jadi ada dua sebenarnya. Si rasa bersalah ini akan mempengaruhi quality time kita sama pasangan, dan nanti kita ke anak.
pas kita datang kayaknya kita bersalah, dosa banget sama anak kita. Padahal dalam suatu dinamika keluarga, ini adalah hal yang perlu kita lakukan. Kalau kita nggak happy sama pasangan kita, akan berpengaruh sama relasi kita sama anak-anak juga. Kalau kita relasinya sama anak-anak kita ngerasa bersalah, nanti hubungan sama pasangannya jadi terganggu. Jadi dilemanya tuh selalu ada gitu. Nah, yang perlu kita catat garis bawahnya adalah memang segimana mungkin mencari alternatif atau solusi-solusi yang bisa mengurangi rasa bersalah itu terhadap aktivitas kita sama pasangan untuk memperbaiki atau pacaran tanda kutipnya. Oke. Nah, di sini juga kayaknya mungkin masih banyak juga nih parents yang memang nggak ada support sistemnya gitu kan untuk misalnya mbak atau pengasuh sehingga anak-anak nih agak sulit ditinggalkan gitu ya untuk sebenarnya pengen nih antara me time lah atau pengen berdua sama pasangan aja gitu. Nah, kira-kira gimana sih Mbak Samantha untuk mensiasati gitu ya kondisi-kondisi buat keluarga yang mungkin memang nggak ada support system atau misalnya jauh di perantauan gitu ya, nggak ada keluarga yang bisa dititipin anaknya gitu. Nah, kalau kayak gitu-gitu gimana tuh Mbak Samantha? Ini topik panas banget ya pertanyaan. Soalnya banyak yang me time itu pengen nonton sebenarnya, aku yakin. Tapi banyak itu, ya itu tuh Kak, sampai dibawa pas midnight terus dia kan tidur, kayak aku mikirnya apakah itu nggak berpengaruh gitu ya, jadi deep sleepnya dia dengan suara-suara ada ya itu tadi masuk gitu loh ke alam bawah sadarnya gitu, atau dikasih HP jadi dia juga nggak fokus nonton. Tapi itu gimana ya gitu kondisi saking pengen me time-nya itu. Gimana tuh Mbak? Kalau yang mengalihkan ya, berarti mengalihkan Iya, atensi mengalihkan. anak, ikut nonton tapi dikasih handphone, dikasih headset sendiri, dia pokoknya dia nggak dengerin itu ya gitu. Tetap sih ada kemungkinan anak curi-curi pandang atau si suara di teaternya itu memang yang akan besar dan itu bisa mengagetkan anak juga gitu. Terus kita belajar ada yang namanya selective attention, tapi selective attention ini sekalipun kita fokusnya dengan hal yang lain, tapi tetap ada tuh yang kecipratan-kecipratan di otak kita yang dalam kondisi filtering otak tuh nembus aja tetap gitu, dan itu bisa nembusnya langsung ke subconscious mind kita yang bikin kita jadi kenapa ya aku gini kok nggak sadar ya gitu. Udah jadi otomatis atau autopilotnya kita. Nah, kalau tentang pertanyaannya Mbak Nuca, alternatifnya apa nih kalau nggak punya support system gitu? Bisa aja alternatifnya ada yang DM tadi ya, daripada nonton mendingan nontonnya tuh sendiri-sendiri. Ya gimana nonton sendiri-sendiri ya, orang quality time yang maunya pacaran berdua gitu kan, nonton sendiri-sendiri itu gimana ceritanya. Nah, kalau kita misalnya pentingnya kita punya temen satu geng gitu ya, satu kelompok kita benar-benar inner circle kita, ya salah satunya untuk sebagai support system pengganti keluarga kita. Kalau kita anak-anak playdate ya, playdate di rumah siapa, gantian kan, untuk bisa mengakomodir orang tuanya juga pacaran gitu, bukan pacaran keseringan anaknya dititipin playdate ya, tapi memang di momen-momen yang spesial kayak ini gitu ya, kayaknya aduh penting banget nih gitu, dan bisa dilakukan itu, mereka juga terbuka, itu bisa jadi satu opsi. Atau ada juga loh sekarang jasa-jasa yang menerima penitipan anak untuk nonton. Nah, itu bisa dicari informasinya. Baru tahu aku. Oh, ada. Betul, itu dibutuhkan sekali ya sebenarnya, itu solusinya ya. Jadi orang tua bisa nonton, mereka sambil main di playground tapi terpisah gitu ya. Iya. Di mana Mbak Samantha? Kok aku baru tahu loh. Ada beneran nih? Ya kalau aku dapat informasi kayak di grup-grup gitu loh. Jadi memang kayak dia biasanya guru sekolah, terus udah deh gitu, kayak ini lagi tren kayak gini nih, aku buka deh gitu. Jadi seasonal, bukan yang selalu ada gitu jasanya, seasonal aja. Nih kalau mau nonton boleh gitu. Jadi dihitungnya kalau nggak salah per 3 jam. Jadi nitip 3 jam gitu. Oh, aku baru tahu. Dan ini mungkin juga buat orang parents yang mungkin guru gitu ya, atau memang biasa kerja di daycare gitu ya. Mungkin ini bisa juga sih, menarik juga ya. Jadi apa namanya, usaha baru gitu loh. Iya. On demand ya kalau ini. On demand.
Only man. Mbak Samantha, tapi sebenarnya nih, apakah ada alternatif lain gitu ya buat buat orang tua yang memang pengen punya waktu me time atau misalnya pacaran tadi sama pasangannya gitu ya, yang mungkin lebih berkualitas gitu sehingga sebenarnya nitipin anak-anak ya bisa aja misalnya ke support systemnya ke orang tua dan lain-lain atau ada alternatif lain gitu Mbak maksudnya selain nonton bioskop gitu kira-kira ada kegiatan apa sih yang bisa dinikmati bersama dengan pasangan? Wah, kalau itu alternatif kreativitas kita ya, disesuaikan dengan Hmm. karakter masing-masing pasangan, Mbak Nucha. Misalkan selain nonton candlelight dinner, kalau yang suka candlelight dinner gitu kan. Kalau aku sih melihatnya gini, di Indonesia, even di kota besar kayak Jakarta, variasi hiburannya sebenarnya belum terlalu banyak dibandingkan di luar. Kayak misalnya di Dubai tuh ada bioskopnya dari mobil itu. Oh. Jadi nontonnya kayak layar tancap gitu lah, model kayak gitu. Kalau di sini kan belum ada. Terus udah gitu, Di sini maaf Mbak eh, Samantha sebenarnya ada, tapi hmm? filmnya yang terbatas sih. Kayaknya Oh gitu. anak-anak juga. Jadi anak-anak juga Oh, nggak bisa ikutan bareng orang tuanya nonton gitu. jadi memang terbatas Oh. juga ya pilihannya ya. Mm-mm, mm-mm. Nonton konser. Sayangnya di sini belum banyak ya konser yang mulai ada gitu ya, baru dikit. PPKM-nya baru selesai kemarin, tapi dilanjutin Iya, lagi katanya. Piknik di taman, ke kebun binatang. iya sih, Tapi bener-bener. kalau permasalahannya gini, kita kalau kalau bicara tentang alternatif-alternatif kayak gini, Mbak Nuja, seringnya nih para mama merasa, tanda kutip nih, kalau liburan atau quality time sama keluarga dan ada anak-anak, itu tuh bukan quality time mamanya, nggak ada efek buat mamanya, tapi itu quality time buat anak-anak biar lebih dekat sama bapaknya kayak gitu-gitu, karena ujung-ujungnya mamanya capek juga gitu. Jadi memang perlu dicari aktivitas yang sangat sederhana, dan tidak memberatkan, tidak bikin capek si mamanya, yang memang bisa bikin mama sama papanya bisa lebih dekat lagi secara emosional, ada perbaikan koneksinya, dan akhirnya karena udah recharge, pas kumpul balik sama anak-anak bisa oke lagi itu. Dan itu bisa bisa banyak banget sih, tergantung kayak kayak Mbak Nucha tuh kan sering banget olahraga bareng gitu kan. Itu kan bisa jadi satu ide alternatif juga Hmm. sebenarnya kan. Iya bener-bener sih. Aku soalnya lebih prefer kalau nonton tuh nggak bisa ngobrol gitu loh Mbak. Jadi Hmm. kan sama-sama nonton kita ya nggak bisa ngobrol. Kalau olahraga masih ada ngobrol barengnya atau misalnya dinner atau ngopi bareng itu masih ngobrol gitu sih. Jadi aku suka sayang kalau 2 jam dipakainya buat nonton berdua tapi kan nggak ngobrol gitu sih. Kalau Tata senengnya ngapain Tata sama Pak suami kalau misalnya mau quality time? Apa ya, sama sih aku love language juga sebenarnya ngobrol, cuman suamiku kayak aduh ya Marvel banget aja kayaknya. Makanya kemarin agak maksa nonton, tapi ya udah aku ikut gitu. Cuman kan kayak seneng ya, mungkin mumpung anak-anak bisa dititipin sama neneknya. Waktu itu kebetulan banget neneknya lagi libur karena cuti lebaran, jadi ada waktu, makanya bener-bener dibela-belain gitu sih Kak sebenarnya. Oke, nah Mbak Samantha nih ada pertanyaan yang masuk nih ke kita. Mau tanya tentang tontonan yang sehat tanpa ada status SU tadi ya segala umur. Seperti apa standar sehat sih buat anak-anak? Jadi tontonan yang sehat tuh kalau ada apa aja? Wow, susah ya. Karena pilihannya beragam banget nih sekarang. Um, Sebenarnya eh, nilai dari filmnya itu atau nilai Hmm. dari tontonannya itu yang perlu kita cek apakah sesuai dengan value kita di dalam keluarga. Let's say gini, kita dari keluarga Muslim yang semuanya tertutup gitu ya, berhijab misalnya. Kita Mm-mm. pokoknya mengharamkan segala yang terlihat. Di film itu ceritanya bagus, tapi ada adegan berjemur di pantai, pakai bikini, itu kan tidak sesuai dengan value keluarga. Apakah itu masih jadi satu toleransi untuk keluarga? Kalau enggak ya Mm-mm. berarti kita nggak bisa kasih itu ke anak gitu kan. Nah, kalau kita masih punya gini, oke, pokoknya asal
anaknya jadi punya inspirasi. Udah deh dikasih tontonan yang emang yang main pun juga anak-anak, ceritanya tentang detektif anak-anak, mereka cerita tentang setting di sekolah, di rumah mereka main, ceritanya memecahkan kasus atau gimana permasalahan ketika mereka lupa bikin PR, terus akhirnya solusinya, tapi bisa dikemas menjadi sesuatu yang menarik gitu. Nah itu bisa dijadikan tontonan karena fokusnya adalah pembentukan karakter, anak terinspirasi dari cerita si tontonan ini atau film atau series ini untuk anak-anak. Kalau misalkan kita punya kecenderungannya udah apa aja deh gitu, yang penting nggak ada adegan yang emang harus disensor gitu untuk dikasih lihat sama anak-anak, ya udah kita bisa kasih lihat, termasuk misalnya horor atau Harry Potter. Ya Harry Potter kan juga sebenarnya agak berat tuh kan ditonton sama anak-anak kan. Betul. Ini apa sih gitu kan, panjang lama gitu. Dan yang lebih spesifik lagi adalah durasi. Anak umur 5 tahun nggak bisa nonton 2 jam. Pasti dia nggak betah lah gitu, sebentar ayo kita keluar lah apa gitu. Nah takutnya kalau nontonnya di dalam bioskop juga itu akan ganggu penonton yang lain kan. Itu yang perlu kita catat juga. Jadi memang baiknya kalau misalnya diajak buat nonton bioskop, anak-anak tuh udah bisa duduk diam paling nggak 2 jam buat nonton, buat menyimak jalan ceritanya tuh seperti apa, dan habis itu kita ajak ngobrol. Nah standar-standar sehat lainnya tentunya hal yang bisa kita diskusikan bersama sama anak. Jadi dia udah bisa diajak ngobrol, diskusi tuh nyambung untuk ngebahas si film ini atau tontonan ini supaya kita tahu anak ini nyerap apa ya dari tontonan yang sudah dia tonton. Oke. Nah, kalau dari Tata sendiri, boleh silakan Kak. Sebenarnya lebih ke ini sih, aku ada concern sedikit juga sih. Jadi kayak anakku kan udah mulai masuk sekolah, ketemu teman-temannya gitu ya. Nah beberapa kali tuh memang ada beberapa kali dia nanya gitu, beberapa karakter superhero gitu, superhero Spider-Man, Batman gitu kan. Sedangkan dia tuh sebenarnya have no idea itu kayak apa, filmnya seperti apa, karena memang belum nonton juga gitu. Cuman teman-temannya tuh menyebutin beberapa karakter gitu. Jadi dia nanya balik ke aku gitu kayak, Mas, itu superhero, what is superhero gitu. Dia nanya apa, ada yang girl Wonder Woman. Jadi dia juga berusaha kayak ingin bersosialisasi, tapi juga dia ngerasa apa ya, kok mamaku nggak pernah cerita ini. Jadi sebenarnya kalau concernnya kayak gini tuh gimana ya? Aku tuh kadang bingung gitu. Satu sisi ya kan kita berusaha untuk lebih selektif, bisa filter sesuai dengan yang Kak Samantha bilang tadi gitu. Setiap keluarga punya value-nya masing-masing gitu. Ada yang udah mengizinkan, ada yang belum gitu. Tapi ini kalau exposure dari teman-temannya nih, peer-nya gitu. Nah itu sebagai orang tua kita wise-nya tuh jawabnya gimana ya? Maksudnya apa saya sih tetap jelasin sih Spider-Man tuh ini. Tapi ketika dia nanya, kok aku nggak boleh nonton itu? Kenapa aku nggak bisa lihat itu? Nah itu gimana caranya ya kita bisa deliver value yang tadi itu, tapi tanpa menyinggung dia juga pengen berinteraksi sama teman-temannya gitu. Ada ini Gimana nih pertanyaan Mas Samantha? banget deh. Maaf ya, karena aku kepikiran juga ngomongin kayak lu, iya dia tuh nanya superhero aku siapa ya, karena teman-teman tuh sampai ada yang kayak aku tuh Batman gitu, ada yang aku tuh Spider-Man gitu, ada juga yang kayak cewek-ceweknya apa gitu. Dia tuh nggak, I have no idea superhero tuh apa gitu. Kayak aku juga bingung kapan ya aku bisa ceritain itu, atau kayak apa aku yang salah. Jadi kadang sometimes kayak jadi pusing sendiri juga gitu. Iya. Dan karena kayak gini, Tata jadi sering banget tuh anak ngecap ibu anak lain bad mom. Itu sering banget tuh. Ya kan, mama kamu strict banget sih, masa kamu gak boleh nonton superhero gitu kan. Enggak ya. Enggak sih gitu kan. Terus ya nanti di obrolan cerwis-cerwisnya mereka itulah gitu, jadinya suka ngecap, nge-labelin orang tua lain gitu kan. Terus kitanya jadi baper, galau dan lain sebagainya, jadi kayak kenapa sih gitu. Kita nggak ngerti orang, kita mau bilang orang tua tuh yang kok ngebolehin sih gitu kan.
Yes, aduh, udah. Oke, kita balik balik ke pertanyaan. Jadi gimana ya cara jawabnya gitu? Pertama, kita selalu menekankan pada apa yang dirasakan oleh anak. Kira-kira kalau dia nggak boleh nonton kan dia merasa kecewa ya. Jadi kita bisa acknowledge perasaan kecewa itu. Iya, kecewa ya kamu yang nggak boleh nonton, soalnya temen kamu udah, tapi kamu belum gitu. Nah, terus lebih jelasin lagi tentang kenapa belum bolehnya dengan kategori usianya gitu. Supaya dia tahu bahwa kita tuh ngelarang kamu karena kita lagi melindungi kamu loh. Nanti kalau kamu nggak ngerti gimana pas lagi nonton? Kalau kamu nangis pas lagi nonton gimana? Gitu. Itu kan film action gitu yang ya semuanya bisa ada pukul-pukulan dan lain sebagainya. Kalau kamu ngerasa bahwa pukul-pukulan itu nggak baik terus kamu nangis gimana? Gitu. Nah, itu bisa kita redam dengan dari sisi situ buat acknowledge tentang superhero atau tokoh-tokoh lainnya adalah dengan pendekatan buku gitu. Jadi dia boleh baca si bukunya ya, karena buku tuh kan atau komik itu biasanya bisa kita skip gitu kan, kita bacain gitu. Nih kayak gini ceritanya atau kita bikin versinya kita sendiri gitu. Ini loh, ini tuh si Spider-Man tuh punya musuh apa aja, kenapa dia punya musuh, karena dia melakukan aksi begini-begini. Jadi versi yang mildnya dari kita yang kita tahu nih anak itu punya kemampuan mengolah informasi sudah sematang apa sih dengan usianya dia, tentunya 5 sama 8 tahun kan berbeda. Nah itu yang kita fokuskan, jadi paling nggak dia punya bekal informasi tentang si superhero atau tokoh lain lah, nggak harus superhero yang lagi diomongin nih, lagi viral di kalangan teman-temannya tanpa dia nonton si film yang lagi tayang itu. Iya benar. Duh, makasih ya Kak. Oke. Tapi tak, kamu sendiri ada kayak kan nih anak-anak masih cukup strict nih untuk nontonnya gitu ya. Berarti standar sehat tontonan anak menurut kamu tuh yang seperti apa? Kan kebetulan anakku yang pertama ini punya adik, anak keduaku, jadi aku selalu bilang yang bisa ditonton sama adiknya. Jadi kalau adiknya boleh nonton, berarti kamu udah bisa nonton juga, aku bilang. Jadi memang ada nyebelin sih. Mungkin kalau dia udah gede kayak nyokap gue nyebelin banget ya. tapi maksudnya apa ya? Aku kayak berusaha supaya fair aja sih, karena kan waktunya terbatas, terus adiknya juga masih kecil, masih 3 tahun. Jadi aku selalu bilang ya gimana caranya dia harus bisa bijak nih ke adiknya gitu. Aku kasih kesempatan nonton ada waktu sekian lama, terus remote aku kasih, tapi please ini take care of your brother ya. Jadi dia selalu nyari tuh yang ada tanda oke 3+ gitu. Jadi kayak memang kadang ya udah deh gitu ya. Iya. Dan ini aku paham juga nih, Mbak Samantha. Ini tuh kayak dilemanya punya anak jarak deket juga sih kayaknya ya. Jadi si kakak nih kan seolah harus jadi panutan adiknya gitu, terutama dalam hal tontonan. Nah, aku juga sama nih kayak kata, kita punya anak yang jaraknya deket juga kan, 6 tahun dan mau 4 tahun ya anak keduaku. Jadi kalau aku jadi kebawa si adik tuh jadi mau nggak mau kayak kebawa kakaknya gitu, kakaknya nonton apa adiknya ikutan gitu. Kalau kakaknya aku minta itu dong yang bisa ditonton sama bareng sama adik, kakaknya udah mulai nggak mau gitu. Aku nggak mau, itu kan baby banget gitu. Dia nggak mau, dia punya tontonan sendiri gitu. Aku udah berusaha menjaga supaya adiknya tuh nggak nonton apa yang kakaknya tonton karena pasti beda gitu ya usianya. Tapi ya akhirnya mau nggak mau keikut gitu loh Mbak. Nah kalau udah kayak gini tuh gimana ya Mbak dengan yang anak jarak dekat mau dipisah nontonnya agak sulit kan, mereka satu lingkup yang sama gitu Mbak Samantha. Nah, gimana caranya supaya kalau punya anak ini usianya tuh nggak nonton, si adik juga nggak ngikut kakaknya nonton, tapi ya kakaknya juga gimana ya gitu kan, kalau nonton yang bingung tontonan ya? adiknya juga iya kan bingung gitu. Nah ini gimana ya Mbak Samantha? Ini dilema Aku banget. juga bingung soalnya anakku satu. Kayaknya dari tadi Tata ngomong, Mbak Nuja ngomong gitu. Aku mikir selalu gimana ya gitu. Ya gitu. Maaf ya, aduh mau lahir batin ya Kak. Karena kalau gratis nih.
Mau seideal seperti apapun, kayaknya nggak akan pernah adil buat kakak beradik ini. Yang aku bisa refleksikan adalah kondisi misalnya kayak waktu aku jadi anak. Aku jarak sama kakakku tuh 4 tahun gitu. Nah, itu emang jadi agak rebutan tuh. Aku mau nonton apa, si kakak mau nontonnya apa gitu. Kalau dibilang misalkan gini, udah alternatifnya punya 2 TV di rumah gitu Mm-mm. kan, taruh di ruangan yang berbeda gitu. Masih sesuai nggak dengan value keluarganya? Kalau masih sesuai ya itu bisa jadi jalan ninjanya gitu kan. Mm-mm. Tapi kalau itu nggak sesuai, mungkin bisa dikasih jam nontonnya yang berbeda kali ya, jatah nonton. Jadi misalkan jam 4 sampai jam 5 jatahnya kakak, jam 5 sampai jam 6 jatahnya adik. Misalnya seperti itu yang bisa kita maksimalkan di rumah. Oke, baiklah. Nah, ini ada pertanyaan yang hampir sama nih Mbak Samantha kayak tadi aku nih ya. Kalau udah terlanjur kita bawa nih mungkin maksudnya ke bioskop gitu dan mereka bertanya, ini kok keputus ya. Tapi intinya gimana sih kalau misalnya mereka tuh kita udah terlanjur bawa anak nonton tontonan yang nggak sesuai gitu Mbak. Harus apa nih Mbak Samantha? Dan anaknya nanya ya, kalau anaknya Iya, nanya, dan anaknya nanya lagi ya. ini Harus yang paling introspeksi ya. menjawab pertanyaan anak itu paling susah ya. Karena ada ceritanya gitu yang baru-baru nonton baru-baru ini terus anaknya nanya gitu. Itu apa sih, itu serem banget ini itu segala macam. Aduh ngejelasinnya gimana ya gitu kan, karena antara iya itu ada, iya itu fiksi atau gimana tuh kita juga agak bingung anak ngerti apa enggak, jelasinnya nggak bisa singkat, dijelasin panjang dia bosen nggak, ntar dia nanya apa kenapa mulu gitu, bingung kan. Hmm. Intinya sih sebisa mungkin teknik menjawab nih, Hmm. ketika anak bertanya dan kita belum siap dengan jawabannya, kita mengulang dengan pertanyaan dia. Jadi misalkan gitu, tadi filmnya ceritanya apa sih gitu. Oh, kamu bingung ya? Tadi filmnya ceritanya apa? Gitu. Yang kamu ingat apa aja? Nah, Hmm. kita jadi bisa mengukur dulu anak-anak nih udah punya pemahaman atau penyerapan terhadap konteks film tadi apa saja. Nah, jadi kita sebelum sebelum kita memastikan atau kita ceramah atau kita menjawab gitu kan, kita udah memastikan dulu, oh yang dia maksud tuh sebenarnya pertanyaannya lebih mengerucut tentang ini gitu. Terus misalnya dia cerita lah tentang satu scene aja, cuman satu scene yang dia inget gitu dari 2 jam film misalnya. Hmm. Oh oke, itu tuh tadi kayak gini 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 gitu. Kita mulai baru jelasin ke anak gitu. Udah paham belum sampai sini? Oh iya paham gitu. Oh ya udah, oke udah ya gitu. Kalau dia lanjut nanya lagi, apalagi yang bikin bingung, kamu jadi semakin penasaran ya misalnya gitu dengan si film ini. Dan bagus sebetulnya ketika anak bertanya karena dia butuh penjelasan dari kita dan kita bisa ngegawangin gitu, kita mau bawa penjelasan itu ke arah yang seperti apa. Oke, nah, oke ini kita udah mau 1 jam ngobrol-ngobrol nih Mbak Samantha dan Tata. Nggak kerasa ngomongin soal film. Nah, Mbak Samantha, kalau gitu boleh nggak kasih kita tips gitu ya supaya anak-anak tuh tetap bisa nonton sesuai dengan usianya dan kita sebagai orang tua gimana caranya biar lebih aware lagi nih tentang bahwa anak-anak ini nih perlu nonton yang sesuai dengan usianya. Mungkin belajar sama petugas-petugas yang ngecekin kartu vaksin Peduli Lindungi gitu ya. Anaknya udah divaksin belum? Anaknya umur berapa? Coba tunjukin vaksinnya gitu kan. Mungkin belajar dari situ gitu ya. Dari sisi bioskopnya untuk benar-benar memberikan tegas gitu, aturan yang tegas bahwa ya nggak boleh gitu kan. Dan orang tua juga semakin apa ya, dibilang legowo mungkin ya kalau emang nggak bisa nonton di bioskop,
ya mungkin nanti nunggu bisa nonton di rumah gitu dengan situasi yang nggak ninggalin anak, tapi anak tidur di kamar yang lain, kita di kamar yang lain, kita bisa nonton walaupun memang nggak bisa nontonnya saat ini, tapi butuh waktu dua dua bulan biasanya udah mulai keluar kan, kita bisa beli versi di uh, apa ya, versi versi Apple TV atau Disney Plus atau apalah gitu ya, Iya, semuanya iya, iya. banyak banget pilihan-pilihannya. Itu salah satu alternatifnya yang bisa kita lakukan. Dan yang berikutnya adalah mungkin lebih lebih terplanning ya, lebih terplanning lagi. Misalnya kita udah tahu nih kira-kira release date-nya, kan kalau yang maniak fans Marvel gitu ya udah tahu dong gitu release date-nya tuh akan kapan gitu. Nah, di sekitaran release date-nya, alternatif yang jagain anak siapa udah mulai dipikirin gitu. Jadi nggak memaksakan lagi. Kalau kita memaksakan kan jadinya perilakunya impulsif ya. Demi kepuasan yang lagi hits, lagi viral, aku harus nonton nih, nggak apa-apa deh anak ikutan nonton deh gitu. Dan kita akhirnya jadi kayak, kesian ya anak kita gitu, belum siap udah dipaksa buat nonton kayak gitu. Iya, oke. Nah, kalau dari Tata mungkin ada juga mau menambahkan tipsnya supaya orang tua lebih aware lagi, atau kayak dari pengalaman Tata sendiri kan nonton banyak bawa anak-anak gitu ya. Mungkin juga mereka sebenarnya nggak gitu aware dengan tadi status. Karena di bayangan mungkin film superhero, superhero ya film anak-anak aja gitu, nggak tanpa ngelihat statusnya apa. Menurut Tata gimana? Apa ya, kalau menurut aku sih makanya menurut aku kalau misalnya memang kita ngeliat ada yang janggal sih, mungkin kalau aku udah kesempatan nonton lagi sih aku bakal ngomong langsung sih sama pihak-pihak yang memang bawa anak ke sana gitu, atau ya kayaknya udah orang tuanya sendiri yang bawa sebenarnya agak susah ya ngontrolnya gitu ya. Kalaupun kita menunggu dari pihak yang berwajib atau kayak dari pemerintah atau dari pihak penyelenggaranya juga kayaknya agak susah gitu. Mereka juga mungkin kewalahan dan sebagainya. Tapi kita udah coba raise awareness-nya juga, udah coba sampaikan ke pihak yang berwajib juga. Sekarang sih menurut aku benar-benar tinggal kitanya sendiri, benar kata Mbak Samantha, gimana caranya supaya bisa mengelola apa ya, ini kita sendiri sih sebagai orang tua. Memang rasanya tuh butuh banget ya, dan pengen banget gitu sama kayak yang lain. Udah nonton, bisa waktu me time sama pasangan atau dan sebagainya. Tapi balik lagi, kira-kira possibilities-nya gimana gitu. Pertimbangannya itu sih, jadi jangan sampai impulsif. Kadang kita ya itu tadi ya, karena emang filmnya ini banget ya, kayaknya kalau nggak cepet-cepet tuh kayaknya gimana gitu. Padahal sebenarnya kalau kita bersabar dikit juga kayak Kanuca gitu ya, sekarang belum nonton pun nggak kenapa-napa kan ya gitu. Kadang kitanya aja yang pengen buru-buru, tergesa-gesa gitu, ngerasa udah kayak ini deh, aduh harus cepet deh gitu. Padahal sebenarnya ya bisa ditunggu, bisa ditunda, ya sebenarnya sebaiknya ditunda aja gitu kalau memang waktunya belum ketemu yang match sama jadwal nontonnya. Jadi ya dari saya emang always jadi orang tua kayaknya memang harus banyak sabar, harus banyak belajar terus gitu. Kayaknya memang ya ketika kita ngasih waktu buat diri kita sendiri pun kadang ya itu tadi kayak aku bilang, aku pulang malah guilty, malah jadinya kok malah nggak nyaman ninggalin anak. Jadi banyak pertimbangan sih, intinya kayaknya kalau kita ngikutin hati sebagai orang tua tuh jauh lebih enak deh, lebih nyaman dibanding kita ngikutin yang lain gitu, lingkungan sekitar kita. Jadi kita do what makes you comfort from within aja sih sebenarnya kalau menurut aku sih. Iya, iya, Satu, iya, iya, setuju. Ya. mungkin Parent Talk nanti mau bikin yang itu seasonal daycare. Boleh nih Pengen Kak, aduh sih. kayaknya Marketnya banyak loh Kak. Baiklah, dicatat dulu ya biar jadi ladang usaha abis ini ya, parents yang mau nitipin anaknya. Kalian mau nonton boleh 3 jam ya. 3 jam kalau neninya sama neni Nuca harganya mahal ya. Iya, aku setuju juga sih sama Mbak Samantha sama Tata gitu ya. Memang harus pilih-pilih tadi. Bukan bukan berarti tugasnya bioskop doang gitu ya, atau tugasnya pemerintah buat selalu mengingatkan punya peraturan soal kebijakan tentang
apa namanya usia sesuai tontonan sesuai usia anak gitu ya. Tapi memang orang tuanya harus aware di mana ada tontonan, ada konten-konten yang belum tentu semua anak tuh bisa nonton gitu. Tadi aku juga baru notice dari Mbak Samantha juga kalau ternyata film kartun tuh juga nggak semuanya buat anak-anak gitu. Bahkan Tom and Jerry aja, Tom and Jerry kan kita juga nonton ya dari dulu ya. Sebenarnya tuh ada unsur-unsur yang sebenarnya kurang layak buat anak-anak gitu ya. Dan kayak beberapa film lainnya sebenarnya aku juga ngelihat banyak yang apa ya, yang kontennya tuh kurang untuk mengedukasi anak-anak. Nah, kayak aku sendiri, tapi kalau untuk bioskop memang menjadi salah satu tempat yang nggak terlalu aku rekomendasikan buat anak-anak gitu, mau itu filmnya anak-anak sekalipun. Kalau kemarin emang karena kita kehabisan kegiatan ya, apalagi liburnya panjang gitu ya, udah deh skala usia, dan itu aja tuh sampai mencari di mana ya bioskop yang memang sepi nih gitu, dan yang masih ada social distancing. Ternyata ada satu bukan satu lah ya, si bioskop ini memang yang ada jaraknya gitu, nggak padet kayak bioskop kebanyakan gitu, dan justru jadinya kita ke situ karena hal itu sih. Oh yaudah deh, ada jaraknya juga gitu kan, terus nggak full, terus ya tontonannya yang aku pikir tadi SU segala umur gitu. Nah, ini juga mungkin jadi pertimbangan buat orang tua kalau mau ngajak anak ya. Ini kita masih dalam pandemi loh gitu. Jadi kalau ajak anak-anak yang kecil kan juga kasihan kalau memang udah cukup padat gitu ya untuk seatnya, bergabung dengan orang dewasa. Dan juga sebenarnya kalau tontonan di rumah aku lebih bisa mengontrol sih setidaknya ya Mbak ya, Mbak Samantha dan juga Tata, karena kan ada orang tuanya, kadang-kadang aku kencengin juga sih filmnya biar aku tahu nih ada adegan apa gitu, walaupun kita sambil kerja tapi kedengeran lah si si apa filmnya tuh lagi ngomongin apa gitu. Kadang-kadang kalau tiba-tiba suaranya kok orang dewasa, tontonan apa itu, terus aku lihat kakak itu apa kak gitu, biar kita notice sebenarnya. Nah, kalau misalnya di beberapa platform kayak misalnya Netflix tuh sebenarnya juga aku udah buatin anak-anak kayak ada kids profile, jadi tontonannya tuh udah tersaring, terfilter bahwa filmnya tuh memang buat anak-anak. Jadi mereka pun anak-anak nih punya masing-masing punya apa namanya profile sendiri. Jadi tahu gitu, saya bilangnya kalau ini film anak-anak, kalau film ibu yang ini nih gitu. Aku ada profil sendiri juga tontonannya. Jadi membedakan mana yang boleh ditonton dewasa dan mana yang anak-anak. Walaupun kadang-kadang ada yang ini sih yang memang lulus apa namanya sensor dan pengamatan kita, oh ternyata mengandung ini ya unsur filmnya gitu, misalnya ada yang pornonya lah gitu, atau ada unsur yang tadi nggak sesuai sama value kita gitu. Nah, ini buat parents juga mudah-mudahan lebih aware lagi kalau bawa anak ke tempat publik, ke bioskop publik, bukan cuma buat anak-anak tadi ya, soal dampak-dampaknya gitu ya, kayak kata Mbak Samantha, sekalipun bayi lagi tidur gitu ya, ataupun sekalipun kita kasih handphone anak kita supaya terdistract nggak nonton yang kita tonton di dalam bioskop atau apapun itu, tapi setidaknya juga kita memikirkan kenyamanan orang lain, karena kita nonton di bioskop itu kan publik ya, bersama dengan orang lain. Nah, apakah orang lain itu nyaman kalau misalnya anak kita juga bolak-balik main handphone? Kadang-kadang kita juga suka agak bete gitu kan kalau ada orang dewasa lainnya yang lagi main handphone terus jadi terang gitu kan. Jadi kayak kurang nyaman gitu. Nah, kalau anak-anak juga bolak-balik bertanya dan lain-lain, mungkin buat kita kan juga nggak nyaman. Tapi ada juga mungkin alternatifnya nih buat parents kalau mau nonton bareng sama anak, di book satu studio Kak. Nah, ini juga suka dilakukan beberapa temanku loh. Bener-bener di book. Iya, iya. Jadi dia book satu studio memang khusus buat sekeluarga nonton. Jadi atau dia play date gitu sama anak-anak seumuran gitu. Jadi isinya kalau mau berisik, mau makan popcorn berantakan atau apa tuh nggak masalah, karena toh juga teman-teman dia sendiri. Nah, ini mungkin juga jadi alternatif ya buat parents kalau emang mau nonton sama anak gitu. Nah, itu aja mungkin untuk malam ini. Kalau misalnya ada yang ketinggalan, bisa nonton ulang lagi di Instagram TV-nya Parent Talk gitu ya. Terima kasih banyak Tata udah ngobrol-ngobrol malam hari ini. Sama-sama. Mudah-mudahan curhatnya udah terjawab sama Mbak Samantha juga. Terima kasih ya Mbak Samantha Thank waktunya. you. Sama-sama, Kanica. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di Instagram Live lainnya. Selamat malam semuanya. Selamat malam.